Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Rusmiati dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini aksi nyata saya dilakukan dengan kolaborasi bersama 2 CGP, yaitu Ibu Ike Yulistika dan Ibu Desi dari SMK Negeri 1 Batang. Selamat menyaksikan. Pada aksi nyata ini, kami bertiga dimulai dari yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah, serta kami juga meminta izin untuk melaksanakan diseminasi bagi rekan sejawat, yaitu guru-guru SMK Negeri 1 Batang. Kemudian setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, kami mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. Dari diseminasi ini, kami membuat diskusi mengenai kasus-kasus tentang budaya positif. Nah, setelah diseminasi, diharapkan dari teman-teman rekan guru-guru itu dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melaksanakan ataupun membuat keyakinan kelas, dan pada akhirnya nanti akan terbentuk keyakinan sekolah. Nah, setelah itu maka kami akan merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Budaya positif yang nanti akan dibawakan Bu Ike, kemudian Bu Ari dan Bu Desi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai guru penggerak. Pada hari ini saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, mari kita membuat kesepakatan bersama supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, ya Bapak Ibu. Bagaimana singkat setengah jam ada Ibu coffee break. Boleh makan dari Ibu. Ya, silakan ada ice breaking-nya. Boleh buka HP tapi di setel ya HP-nya ya. Walaupun cuma sekedar mungkin punya tahu teorinya. Untuk saya yang sesi kedua itu tentang posisi kontrol kita. Jadi setiap manusia itu ada posisi kontrolnya. Sebelum kita mulai ke materi, kita tadi kan katanya speaking ya. Nah, kita coba speaking dulu. Di bahasa Indonesia itu ada yang namanya menyimak. Ya, menyimak. Nah, saya ingin mencoba Bapak Ibu bisa menyimak saya atau enggak ini. Misalkan terlambat sudah berapa kali? Konsekuensinya apa? Berapa poinnya? Hukumannya apa? Nah, itu pemantau. Tapi untuk teman dan pemantau ini masih dianggap lebih positif daripada menghukum. Karena teman dan pemantau ini bisa nanti meningkat lagi menjadi posisi kontrol manager. Gimana sih? Tunjukkan bangsa semua. Iya, kamu itu gimana sih? Kan ada ditunggu sama gurunya. Jadi gimana? Maaf, saya itu kan dia lagi buru-buru. Mau mulai les dulu. Kalau jalan tadi ngaji juga. Nah, nanti kan bisa kali. Kak, lagi minta maaf ya Kak. Saya lagi buru-buru soalnya. Jadi ya dimaafin, tapi ini gimana menurut aku? Ini udah baca semua loh. Gimana loh? Kenapa nih? Ada apa? Rame-rame. Kita saya juga semua. Kenapa?
ditagih ke ruang guru. Nah ini tadi Indah sama Farah dari mana tadi? Saya tuh mau ke lapangan kan, dan Mbak Ida sama Mbak Farahnya juga tadi minumnya sambil jalan kok. Ya sudah, sekarang seperti ini dulu ya. Tadi kan Mbak Indah berarti masih jalan sama Farah. Kemudian Saya nggak aja. Nah kalau seperti ini sebenarnya ya tidak bersalah, tidak betul juga ya. Jadi intinya yang pertama Ima, ini buru-buru. Dia tahu berarti ini Ima itu salahnya itu karena buru-buru sudah ditunggu jadinya tabrak. Nah, jadi ini juga sama, minum di jalan akhirnya tabrak. Akhirnya basah. Nah jadi seperti ini sebenarnya bagaimana? Tahu apa yang dirasakan, kira-kira salah apa benar ya? Masalahnya apa Ima? Saya kurang fokus bu pas jalan. Terus Indah? Saya tadi buru-burunya minumnya sejam. Berarti tahu padahal sudah kesepakatan di kelas kita bahwa kalau misalkan minum harusnya terus kalau ini gimana? Keyakinannya apa harusnya? Harus saja. Ya. Nah, sekarang kan bisa solusinya sekarang. Punya solusi tidak untuk Mbak Indah? Gimana? Oh tak pinjemin olahraga kelas yang lain kok siapa tahu aja. Oh iya bisa. Berarti Iman nanti membantu Mbak Indah untuk pinjam kaos olahraga atau mungkin kaos kamu kan hari ini jadinya sama ya olahraga. Nanti gantian bisa dipinjam dulu. Gitu ya? Itu berarti masalahnya apa ya? Berarti nanti setelah ini Iman mencarikan baju gantinya. Makasih ya Kak. Ya sudah dimakan. Sekarang berarti semuanya hati-hati di jalan, minum jangan sambil jalan sambil duduk. Sekarang bisa bersalaman. Ya. Ya. Sudah. Makasih ya Bu. Ya sama-sama silakan. Ya. Kok udah pakai ya? Jadi soalnya kan sudah siang dulu. Nama juga sama ini, namanya tidak jama. Ini sudah kelupaan, tapi kalau tadi ada Jangan-jangan kamu tidak sesuai ini. Bilangnya bawa atau oh iya bawa. Terus namanya? mana kayaknya dari bawah. Biasanya tidak terima. Ingat nggak aturan sekolah? Harusnya bagaimana? Dan dipakai ya, tidak dibawa. Aturannya dibawa atau dipakai? Bawah dan pakai. Dibawa dan dipakai. Berarti harusnya langsung dipakai dari rumah. Tahu berarti ya? Berarti besok pagi ya? Dari bawah angkat dipakai. Nah ini baru tahu apa ini untuk peringatan silakan nanti kalau bisa dipakai nama berarti harus dibawa jangan lupa terus berbel ya silakan bisa kembali ke kelas langsung nanti setelah pelajaran gitu ya dipakai di kelas langsung setelah ini dipakai gitu ya ya kecilan saja ya. Gede-gedean SPG-nya yang gampang ya. Kalau saya di kelas ini biasa saya pakai di kelas juga biar tidak ngantuk karena saya materi terakhir biasanya sudah bosan dari tadi presentasi. Ya begini, kalau saya bilang tepuk pagi berarti jangan tepuk sekali ya, tepuk sekali. Kalau siang berarti tepuknya 2 kali. Biar tidak terlalu separuh dengan apa yang kita arahkan. Kadang anak itu kalau sudah berbuat salah itu lihat kita saja, kadang wah takut seperti itu. Nah dengan seperti ini maka anak itu tidak menganggap bahwa bapak guru itu nanti kalau ada masalah sebenarnya kasih sanksi gitu ya. Nah seperti ini akan menemukan solusi dari permasalahan tapi dengan cara yang halus seperti itu. Jadi anak itu akan karakternya akan terbentuk secara bertahap tetapi benar-benar kita tanpa harus seperti ini tapi mereka bisa dengan sendirinya terbentuk karakternya. Apa? Kalau dengan seperti itu nanti siswa itu selamanya akan berpikiran seperti aturan. Padahal kita yang terapkan di sini bukan aturan tapi keyakinan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau sudah memberikan solusi, otomatis hubungan siswa dengan siswa yang lain itu yang bermasalah nanti hubungannya akan baik. Atau bapak ibu guru dengan siswanya. Terutama ini biasanya untuk ngecek kerapian. Biasanya kalau siswa itu tidak rapi, ikat pinggang tidak dipakai,
sepatu tidak berwarna hitam. Nah, itu kan kadang dari tim STP2K ketertiban itu kan mengingatkan. Nah, ini penting sekali, walaupun ini saya tidak mengajari ya, sekali lagi Bapak Ibu, karena ibaratnya saya mendapatkan materi lebih dulu, kita sharing. Jadi tidak menyalahkan siswa, tapi bagaimana siswa itu menemukan solusi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, dari sini setelah siswa menemukan solusi, kemungkinan kan ada kesulitan, tidak bisa langsung tertangani. Nah, guru baru memberikan tawaran. Kasus keempat adalah antara Anton dan Dino. Ini di lapangan basket, tiba-tiba terjadi perkelahian dan yang emosi itu Dinonya megang bajunya Anton sampai kancingnya terlepas tiga gitu. Terus ada akhirnya ibu kepala sekolah, ini ceritanya ibu kepala sekolahnya akhirnya memberikan solusi bahwa Dino itu nanti akan dijamin bahwa bajunya akan baik lagi, dan yang membetulkan adalah Anton ya. Anton akan dijamin bahwa bajunya akan diperbaiki oleh Dino. Ya, langsung aja Bu ya. Posisi kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah? Posisi kontrol Ibu Suti adalah kontrol manajer. Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Karena Ibu Suti memberi arahan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang timbul, yaitu menjahit kancing baju. Jadi memberi arahan kepada Anton dan Dino. Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Kalau Dino dikuatkan, yaitu dikuatkan dengan aturan sekolah yang ada, bahwa kalau melakukan kesalahan ya bertanggung jawab, gitu ya. Contoh tanggung jawabnya yaitu Dino belajar menjahit pakaian Anton dan didampingi oleh Pak Irfan untuk supaya bisa lebih baik, karena Pak Irfan itu adalah guru tata busana. Seorang siswa bernama Fajar sedang pelajaran bahasa Inggris, tetapi setiap kali pelajaran bahasa Inggris itu dia selalu tidur-tiduran dan selalu malas-malasan Pak. Tidak bergairah gitu untuk mengikuti pelajarannya itu. Kemudian Budani meminta Fajar untuk maju ke depan, tetapi Fajar tidak memberikan respon yang baik dan hanya diam saja, intinya begitu. Akhirnya Budani menegur dan menyampaikan kalimat, gimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Sudah sampai-sampai mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Di kelompok kami itu untuk kasus 2 ini sesuai dengan pertanyaannya ini juga. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil Pak Lukman itu Pak Lukman ini menerapkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah
ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Jadi kan ini ya, buat rasa bersalah. Kemudian selain itu sekaligus si Pak Lukman ini juga sebagai posisi pemukul, karena juga setelah menyala-nyalakan, kemudian beliau itu juga langsung menghukum, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tadi ternyata dia mengambilkan, tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemudian Bu Emi sudah menegur dua siswa tadi untuk bisa fokus dan mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga tidak nanti Bu Emi tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Itu. Nama saya Sri Rawati, saya mengajar di SMK Negeri 1 Batang, mengaku sebagai guru. Menurut saya, setelah mendapatkan materi yang didapatkan, materinya sangat menarik dan menginspirasi. Setelah mendapatkan materi mengenai keyakinan kelas, saya dapat menerapkan materi tersebut di kelas yang saya ambil. Dengan materi yang disampaikan, saya dapat tahu posisi saya selama ini sebagai emak, sekarang posisi saya sebagai manajer. Di bidang restitusi, saya mempunyai gambaran untuk menangani permasalahan siswa yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Febriani, guru SMK Negeri 1 Batang. Materi budaya positif yang telah disampaikan cukup menarik dan menginspirasi. Saya jadi tahu bahwa seharusnya pada saat awal pembelajaran kita membuat dulu keyakinan kelas. Selama ini yang saya buat adalah saya membuat aturan kelas yang disampaikan kepada seluruh warga kelas. Dan itu setelah mendapatkan materi posisi kontrol, saya jadi tahu bahwa posisi saya selama ini adalah membuat rasa bersalah, di mana itu kurang tepat. Seharusnya saya berfungsi sebagai manajer. Nah, setelah mendapatkan materi sertifikat restitusi, saya jadi tahu dan mempunyai gambaran bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik, guru SMK Negeri 1 Batang. Setelah saya mengikuti diseminasi kemarin tentang budaya positif, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan, termasuk mindset saya yang selama ini salah. Jadi kalau dengan anak saya lebih cenderung sebagai penghukum, tapi ternyata ya di luar dugaan saya, ternyata itu salah kaprah. Yang seharusnya kita itu sebagai manajer. Jadi saya dapatkan dari kemarin itu sudah bagus. Hanya saja itu kalau hanya dipraktekkan oleh 1, 2, 3 guru itu kayaknya kurang mengena. Seandainya itu diterapkan kepada seluruh seluruh guru, bahkan kepala sekolah itu mendukung, ini bisa sukses untuk sekolahan kita. Jadi diharapkan semua itu membuat keyakinan sekolah. Kalau untuk tiap-tiap guru keyakinan kelas, tapi kalau untuk sekolah itu dibuatlah keyakinan kelas. Sehingga program ini saya pastikan berhasil. Nanti kalau ada pelanggaran siswa, ya apapun pelanggarannya, akhirnya kita bisa mengatasinya dengan lebih baik. Bukannya sekedar marah-marah, kita sebagai penghukum bukan, tapi kita bisa menerapkan itu dengan baik. Dan harapannya siswa tidak dendam dengan guru tidak melakukan kekerasan, dan semuanya bisa dilakukan dengan hal yang positif. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Batang mengenai budaya positif yang berisi tentang keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, maka boleh kita berjumpa lagi pada aksi nyata berikutnya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.